teman-teman semua. Halo guys. Kenalin, aku Salwa Fathia dengan NIM 24011355671 dengan mata kuliah Literasi Digital. Kali ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk mengetahui 7 fun fact pada saat peristiwa proklamasi Indonesia tahun 1945. Tonton sampai habis ya. Ternyata peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hampir dibatalkan loh teman-teman. Karena salah satu proklamator kita, Insinyur Soekarno, pada saat itu mengalami demam tinggi akibat gejala malaria. Hal ini dipicu karena kelelahan yang berlebihan akibat peristiwa Rengas Dengklok dan begadang semalaman untuk merumuskan naskah teks proklamasi Indonesia. Terdapat 3 foto asli suasana kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hal ini diabadikan oleh Franz Mander dan Alex Mander. 3 foto asli ini didapat dari kamera Alex Mander, sedangkan foto-foto dari kamera Franz Mander ditangkap oleh tentara Jepang dan dihancurkan, sehingga foto-foto tersebut hilang bersamaan dengan hancurnya kamera tersebut. Ternyata, tiang bendera yang digunakan untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat kemerdekaan hanya terbuat dari bambu. Hal ini dikarenakan persiapan kemerdekaan yang tak terduga, sehingga tidak ada persiapan matang oleh para tokoh-tokoh. Ternyata, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sempat dibuang ke tong sampah loh teman-teman. Hal ini dilakukan Sayuti Melik karena menganggap naskah proklamasi ini tidak berguna lagi. Namun, ada seorang wartawan asal Aceh yang berjasa menyelamatkan kembali naskah proklamasi teks tersebut, yaitu BM Diah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ternyata, bukti rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang kita dengar saat ini bukan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 loh teman-teman. Hal ini karena keterbatasan keadaan sehingga tidak ada bukti otentik yang merekam kejadian penting tersebut. Namun, atas usul Jusuf Ranodipuro yang merupakan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, ia meminta Presiden Soekarno untuk membacakan kembali teks proklamasi kemerdekaan tersebut dan disiarkan di Radio Republik Indonesia. Teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik ternyata menggunakan mesin tik hasil pinjaman dari seorang Jepang, yaitu Shigetada Nishijima. Ternyata tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia bukan hanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja loh. Ada tokoh lain seperti Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik.
Mereka bertiga juga ikut merumuskan naskah teks proklamasi. Namun, saat Bung Hatta mengusulkan agar kelima tokoh tersebut menandatangani teks proklamasi, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik menolak, sehingga pada teks proklamasi hanya terdapat 2 tanda tangan saja, yaitu tanda tangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sekian pembahasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!